Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Jemaah saudara berbahagia, hari ini Jumat tanggal 19 Mei 2017 bertepatan tanggal 12 Sya'ban 1438 Hijriah. Waktu zuhur jam 11.24 menit. Kemudian khotib dan imam Ustaz Bibi Kurniasi dengan tema perkataan adalah cerminan iman. Kemudian kami sampaikan infak jumlah Allah alhamdulillah terkumpul 7.180 rupiah infak kemaskah dari Allah SWT. Kemudian kami sampaikan juga insyaallah setelah bulan Ramadan kami dari Sami Asra dan Masjid Asra mengimbau untuk juga diundang ingin berpartisipasi dalam buka puasa yang setiap harinya 500 porsi. Silakan sekalian yang ingin mendonasikan untuk infak buka puasa, silakan hubungi lembaga zakat kami maupun pengurus Asra. Kemudian kami sampaikan mohon maaf untuk handphone untuk dilakukan kami bisa kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur dengan memujinya. Segala limpahan rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian yang dengannya mudah bagi kita untuk melaksanakan ibadah yang Allah wajibkan pada kesempatan siang hari yang mulia ini. Semoga taufik dan hidayah Allah senantiasa menyertai kehidupan kita, dan semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah SWT memasukkan kita ke dalam surganya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, di antara bagian dari al-iman, apa yang diamalkan oleh al-lisan. Di antara bagian dari iman, apa yang diucapkan oleh lisan, apa yang dikatakan oleh lisan, apa yang diucapkan oleh perkataan-perkataan kita sekalian. Bahkan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwasanya lisan seseorang adalah barometer baik atau tidaknya agama seseorang. Lisan seseorang, apa yang keluar dari lisannya adalah barometer akan baik atau tidaknya agama seseorang, keimanan seseorang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kenapa lisan di antara salah satu barometer tolak ukur kebaikan dari keimanan seseorang? Hadirin, lisan ini bagi hati kita ibarat bibir daripada periuk atau panci, di mana satu panci tidak akan mengeluarkan pada bibirnya kecuali apa yang ada di dalam panci tersebut. Tidak akan mengeluarkan panci itu di mulut bibirnya kecuali apa yang ada di dalam panci itu. Maka lisan ini adalah cerminan bagi apa yang ada di dalam hati seseorang. Lisan ini adalah aplikasi apa yang ada di dalam hati seseorang. Maka baik dan buruknya keimanan seseorang, baik dan buruknya kualitas pokok dari keimanan seseorang, maka ini dapat kita lihat dan tercerminkan dari apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan dapatkan orang-orang kafirin adalah orang yang paling jelek mulutnya, yang paling kotor perkataannya, suka atau tidak suka, tersembunyikan atau mereka tampakkan. Lisan mereka adalah lisan yang paling buruk di antara lisan-lisan manusia.
Ini semua dikarenakan keburukan yang ada pada hati mereka dari kekufuran, kesyirikan dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan firman Allah. Innallaha harrama alaikum, sesungguhnya Allah SWT mengharamkan kepada kalian an tusyriku billah, untuk berbuat syirik kepada Allah SWT, ma lam yunazzil bihi sultana, yang Allah sama sekali tidak pernah menjelaskan ilmu kepada kalian untuk berbuat syirik. Dan Allah SWT mengharamkan kepada kalian untuk menumpahkan darah tanpa hak. Dan Allah SWT mengharamkan kepada kalian untuk berkata-kata atas nama Allah, wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Kalian berkata atas nama Allah apa-apa yang kalian tidak ketahui. Para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan mengapa Allah SWT menutup larangannya ini dengan larangan berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Maka beliau mengatakan ini hikmahnya dikarenakan tidak ada satupun kesalahan, tidak ada satupun perbuatan jelek dari kesyirikan, pertumpahan darah dan lain-lain apapun itu dari keburukan, melainkan lisan memiliki andil besar, melainkan lisan bahkan yang memulai sehingga terjadinya keburukan ini di tengah-tengah manusia. Maka Allah SWT menutup larangannya ini dengan melarang dan memperingatkan untuk menjaga lisan, terlebih berkata atas nama Allah sesuatu yang tidak kita memiliki ilmu tentangnya, di mana tidak ada kesyirikan, tidak ada penyimpangan dalam agama, tidak ada kesesatan, tidak ada penistaan dan lain-lain dari keburukan, melainkan itu dimulai dari keburukan lisan. Dan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam telah bersabda menjelaskan kepada kita sekalian bahwasanya seluruh anggota tubuh kita setiap harinya, di pagi harinya, mereka semua mengeluh kepada lisan, dan mengatakan, ya lisanu, wahai lisan, in istaqamta istaqamna, in wajajta wajajna. Wahai lisan, kalau kamu pada hari ini lurus, istiqamah lurus, maka kami anggota tubuh pun akan selamat, akan lurus juga. Tapi kalau kamu bengkok, kalau kamu tidak lurus, maka kami pun akan celaka, akan bengkok dan binasa juga. Maka ini yang dikeluhkan oleh seluruh anggota tubuh kita kepada lisan setiap harinya. Nabi kita yang mulia alaihi wasallam juga bersabda, aktsaru, di antara yang paling terbanyak yang memasukkan seorang ke dalam api neraka adalah lisan. Rasulullah SAW bersabda, wa hal yakubban nas ala manakhirihim illa hasaid alsinatuhum, illa hasaid alsinatihim. Tidaklah manusia terjungkal dalam keadaan kepalanya di bawah, kakinya di atas, melainkan itu disebabkan akan kejahatan dan keburukan lisan-lisan mereka. Nabi kita yang mulia alaihi wasallam juga bersabda, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang sebenarnya, seorang muslim yang benar-benar di atas agama yang hak adalah seorang muslim di mana saudaranya yang lain selamat dari kejahatan lisannya di antaranya. Lihat bagaimana Nabi SAW menjadikan identitas seorang muslim yang sejati dilihat dari kebaikan lisan yang tidak menyakiti, tidak mengganggu, tidak melakukan kejelekan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, Nabi kita yang mulia alaihi wasallam juga bersabda, man yatman li, barang siapa yang menjamin untukku
untuk menjaga dua perkara di antara bibirnya dan di antara kedua pahanya, aku jamin dia akan masuk ke dalam surga. Ya ini apa? Kata Nabi SAW, lisan wal farj, lisan dan kemaluan. Ini barang siapa yang menjamin untuk bisa menjaga lisannya dari kejahatan-kejahatan lisan, untuk menjaga kemaluannya dari melakukan perbuatan keji, maka dijamin oleh Nabi yang mulia alaihissalam dia akan masuk ke dalam surga. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pernah para sahabat pun datang kepada Nabi SAW menceritakan tentang seseorang yang rajin ibadah, yang rajin melaksanakan sholat-sholat sunat, banyak bersedekah, tapi lisannya suka menyakiti tetangganya. Tapi lisannya lisan yang tajam, suka menyakiti tetangganya. Maka bagaimanakah keadaan dan kedudukan orang ini? Maka kata Nabi SAW, la syai'a fiha hiya fil jannah. Orang ini gak ada apa-apanya. Orang ini gak ada apa-apanya. Hiya fin nar, tempatnya di neraka, kata Nabi SAW. Lihat, lihat. Dia adalah orang yang rajin ibadah-ibadah sunat, apalagi yang wajibnya, dari sholat-sholat sunat, bahkan sedekah dengan sesuatu yang banyak, tapi lisannya tidak bisa dia jaga. Dia sakiti tetangganya, dia sakiti orang-orang yang ada di sekitarnya dengan lisannya. Maka kata Nabi SAW, hiya finnar, wanita itu tempatnya di neraka. Kemudian Nabi SAW ditanyakan lagi tentang seseorang yang sholatnya biasa-biasa saja, dia hanya melaksanakan perkara yang wajib, dan dia tidak bersedekah kecuali sesuatu yang sedikit, akan tetapi dia tidak suka menyakiti dengan lisan. Maka kata Nabi SAW, hiya fil jannah, yang seperti itu tempatnya adalah di surga. Yang seperti itu adalah tempatnya di surga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Nabi kita yang mulia alaihi wasallam juga telah menjelaskan bahwasannya tolak ukur dari kebaikan seorang muslim yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, terpeliharanya lisan-lisan dia. Nabi yang mulia alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita, maukah kalian, tahukah kalian permisalan dari seorang mukmin? Ada satu binatang di mana binatang ini serupa dengan seorang mukmin yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Tahukah kalian binatang apa itu? Maka para sahabat pun terdiam dan menyerahkan kepada Allah dan Rasulnya tentang binatang ini. Kemudian Nabi mengatakan, binatang yang serupa dengan seorang mukmin dalam perilaku, dalam apa yang dia keluarkan, dalam apa yang dia tampakkan, dalam apa yang dia ucapkan, adalah seperti lebah. Nabi SAW memberikan permisalan, seorang mukmin itu seperti lebah. Lihatlah hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang dikeluarkan oleh lebah. Apa yang dikeluarkan oleh lebah? Lebah tidaklah menyerap kecuali bagian yang terbaik dari bunga. Dan lebah tidaklah mengeluarkan kecuali yang terbaik dari apa yang beliau keluarkan, yaitu berupa madu. Dan inilah permisalan seorang mukmin. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dari seorang mukmin. Hendaklah mereka menjadi seperti lebah, yang tidak keluar dari mereka kecuali hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, wabil khusus di zaman seperti kita saat ini, di zaman yang penuh dengan fitnah, di akhir zaman yang penuh dengan fitnah dan ujian yang menimpa pribadi, masyarakat, bangsa, negara. Maka di antara perkara yang menjadi petunjuk Nabi yang mulia alaihi wasallam, yang Nabi perintahkan kepada kita sekalian untuk mencapai keselamatan
di zaman fitnah ini, jaga lisan, tahan lisan. Tahan lisan kita. Dan lisan ini hadirin, pada zaman kita bukan hanya apa yang terdengar oleh telinga, bukan bagian dari lisan hanyalah apa yang terdengar oleh telinga, tapi juga apa yang tertulis. Apa yang tertulis oleh tulisan-tulisan kita, apa yang menjadi komen dari tulisan-tulisan kita, apa yang menjadi status yang kita upload di media-media, itu bagian dari lisan-lisan kita. Nabi kita yang mulia alaihi salam, ketika zaman yang penuh dengan kekacauan, yang penuh dengan fitnah, di mana urusan tumpang tindih satu dengan yang lainnya, kekacauan, di mana banyak orang yang masuk ke dalam hal-hal yang tidak menjadi tanggung jawabnya, ikut campur kepada apa-apa yang bukan menjadi wewenangnya. Urusan manusia ketika itu sangat jauh dari keteraturan. Nabi yang mulia alaihi salam, petunjuk beliau kepada kita sekalian, amsik alaika lisanak wal yasi'aka baituk, tahan lisanmu dan hendaklah rumahmu meluaskanmu. Hendaklah rumahmu meluaskanmu, yaitu diam di rumah. Tahan lisanmu, tahan lisanmu. Wamsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Jadikan rumahmu, tempatmu nyaman di sana, diam di sana. Jauhi hal-hal yang tidak menjadi urusan kita. Jauhi hal-hal yang bukan menjadi wewenang kita, yang kita tidak memiliki wewenang di dalamnya. Jangan ikut komentar di dalamnya. Jangan ikut mengungkapkan status di dalamnya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini petunjuk Nabi kita yang mulia SAW, agar urusan tidak semakin kacau, agar urusan tidak semakin tumpang tindih, agar kekacauan tidak semakin melebar. Tahan lisan-lisan kita di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Tahan lisan-lisan kita. Serahkan urusan pada yang berwenang, serahkan urusan pada yang memiliki kompeten. Siapa kita? Apa kedudukan kita? Maka ukur dan perhatikan dan tempatkan diri kita dengan baik. Jangan kita masuk pada sesuatu yang itu bukan wewenang kita, yang bukan membawa solusi, bahkan membawa urusan semakin jelek lagi. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, tidakkah kita takut firman Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah kalian mengucapkan satu perkataan melainkan ada malaikat yang mencatat dan tidak pernah lalai mencatat apa yang kalian ucapkan. Tidakkah kita takut sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Inna rajul yatakallam bi kalamin la yulqi laha balan." Sesungguhnya ada seorang yang dia mengucapkan satu kalimat yang dia nggak peduli dengan kalimat itu. Dengan satu kalimat itu dia jadi penghuni neraka jahanam selama 70 tahun. Tidakkah kita takut sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, "Wa hal yakuban nas ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim." Tidakkah manusia tersungkur dalam api neraka melainkan panen dari ucapan lisannya? Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, semua kekacauan ini, semua kesimpang siuran ini berawal dari lisan, berawal dari opini, berawal dari berita-berita yang gak jelas, berawal dari statement-statement yang memojokkan, berawal dari lisan-lisan yang tidak dijaga, berawal dari kekotoran-kekotoran lisan. Maka hadirin, itu bukanlah lisan seorang mukmin, itu bukanlah lisan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya untuk seorang mukmin. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badi." Seorang mukmin bukanlah seorang yang tukang laknat. Seorang mukmin bukanlah orang yang tukang caci maki. Seorang mukmin bukanlah seorang yang suka berkata-kata kotor, kebun binatang yang ada pada mulutnya. Bukanlah seorang mukmin orang yang suka berkata-kata keji. Inilah seorang mukmin yang dikatakan oleh Nabi SAW, seorang mukmin yang lisannya tidak mengeluarkan kecuali kebaikan.
Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, Allah berfirman, qul lil ladzina amanu yaqulul ladzi hiya ahsan. Katakan, sampaikan kepada orang beriman, ini pesan Allah, yaqulul ladzi hiya ahsan. Ucapkan oleh kalian sesuatu yang lebih baik, bukan yang baik, bahkan lebih baik. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini pesan Allah SWT kepada kita. Wabil khusus urusan yang berkaitan dengan orang banyak, wabil khusus urusan yang berkaitan dengan kepentingan umum, wabil khusus urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak, kemaslahatan kaum muslimin. Maka benarlah perkataan yang beredar di tengah-tengah kita, mulutmu harimaumu, mulutmu harimaumu. Bahkan sekarang kita katakan, bukan hanya mulutmu harimaumu, tapi tanganmu, jarimu adalah harimaumu, komen-komenmu adalah harimaumu, statusmu adalah harimaumu. Yang itu semua akan dicatat dan dihisab oleh Allah SWT. Nabi kita yang mulia alaihi wasallam pernah bersabda, kalau suatu perkataan telah engkau ucapkan, maka perkataan itu kalau tidak baik buatmu, maka itu akan kau pikul sebagai keburukan untukmu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, lisan ini selama belum keluar dari mulut kita, kita yang menjadi rajanya, kita yang mengaturnya. Tapi kalau sudah keluar dari mulut kita, dialah dan kita yang akan menjadi budak lisan kita itu. Apa yang sudah kita keluarkan dengan lisan ini, kita menjadi budaknya, dia menjadi rajanya, dia yang mengatur kita, entah kebaikan atau keburukan. Maka hadirin, bertakwalah kepada Allah dari lisan-lisan yang buruk ini. Nabi SAW sendiri mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri lisani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan lisanku. Semoga Allah SWT memperbaiki lisan-lisan kita sekalian. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah SWT, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma fir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya rabbana ya dzal jalali wal ikram, aslih lana ulata umurina. Allahumma aslih lana ulata umurina. Allahumma aslih lana ulata umurina. Allahumma rabbana ya dzal jalali wal ikram, hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa la takilna ila nufusina tarfata ain. La ilaha illa anta. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Tolong sudah didapatkan. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره
فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله